Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sondari dari kelas akuntansi non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kelayakan bisnis demi memenuhi evaluasi tengah semester 7. Langsung saja kepada pembahasannya. Materi pembahasan yang pertama yaitu elemen harga, kemudian aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, yang ketiga marketing mix 8P dan 8C, yang keempat ada analisis SWOT, yang kelima yaitu metode SWOT pada weakness. Yang pertama, harga price, salah satu dari bauran pemasaran. Jelaskan menurut pengertian Anda apa saja yang termasuk dalam elemen harga. Harga price, sebuah penetapan harga yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Faktor yang dipertimbangkan termasuk biaya produksi, strategi harga pesaing, permintaan pasar, persepsi nilai pelanggan, dan target laba perusahaan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya bahan baku yang digunakan membeli bahan baku untuk produk yang akan dijual, yang mempengaruhi kuantitas produk, jadi dan penjualan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja atau karyawan seperti upah gaji dan lembur. Kemudian ada biaya overhead pabrik, kebutuhan perusahaan seperti peralatan pabrik, biaya pemeliharaan fasilitas, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan, asuransi pajak untuk setiap bangunan perusahaan. Dan yang keempat, persediaan awal barang. Semua persediaan barang yang didapat di awal tahun buku berjalan, saldo yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangan neraca sebelumnya. Di slide selanjutnya ada persediaan akhir barang. Persediaan barang pada akhir suatu periode tahun buku berjalan. Kemudian pembelian bersih, seluruh biaya pembelian barang untuk diproduksi seperti biaya bahan baku maupun perlengkapan lainnya. Yang kedua, ada strategi harga pesaing. Sebuah perusahaan atau badan usaha yang menetapkan harga berdasarkan harga pesaing untuk menyesuaikan harga yang ditawarkan dengan pesaing terdekat, dan ini bersifat publik. Kemudian yang ketiga ada permintaan pasar. Sejumlah total suatu barang yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga penjumlahan permintaan individual. Ini juga mempengaruhi harga suatu barang yang lebih murah dari yang lain, selera konsumen, dan perkiraan di masa yang akan datang. Kemudian, persepsi nilai pelanggan, ditentukan berapa besar ketersediaan pelanggan dalam membayar produk yang kita jual. Selisih antara evaluasi calon pelanggan atas manfaat biaya tawaran tertentu. Kemudian, yang kelima ada target laba perusahaan. Perhitungan yang digunakan oleh bisnis untuk memperkirakan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah menurut Anda cukup penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran termasuk di dalam studi kelayakan bisnis atau SKB? Berikan alasannya. Menurut saya ini sangat penting karena aspek pasar dan pemasaran ini saling berkaitan dalam studi kelayakan bisnis atau SKB. Di mana jika bisnis itu layak, maka harus ada perhitungannya dalam peningkatan pasar konsumen atau pemasaran itu sendiri. Karena untuk mengetahui situasi kondisi pasar, seberapa banyak sih permintaan dan jumlah produk yang diinginkan oleh konsumen dengan jumlah produk yang akan diproduksi oleh penjual. Kemudian aspek pasar dan pemasaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis atau SKB ini, karena nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah dan tujuan serta sasaran pemasaran dari produk yang akan ditawarkan. Informasi ini sangat penting dan berguna bagi perusahaan agar kedepannya mereka dapat lebih leluasa untuk mengembangkan produk yang ditawarkan. Paling tidak informasi yang dianalisis meliputi potensi pasar, daya beli masyarakat, segmentasi, jumlah konsumen, dan situasi persaingan pasar. Kemudian pertanyaan nomor 3, buatlah tabel penguraian marketing mix bagi perusahaan 8P dan bagi konsumen 8C. Untuk 8P perusahaan dan 8C konsumen. Produk. Perusahaan harus terus-menerus memperbarui jenis layanan atau barang dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian, bagi pembeli, nilai yang dimiliki produk itu sendiri seperti manfaat, fungsi, rasa, dan nilai kebaikan. Kemudian, bagi perusahaan, harga.
Harga itu perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya overhead, upaya tenaga kerja, dan harga pesaing dalam menentukan harga yang tepat. Kemudian bagi konsumen atau pembeli itu mempersepsikan biaya yang dikeluarkan atau cost pengorbanan bahkan harus dieliminasi untuk menawar dan membandingkan. Kemudian bagi perusahaan, tempat itu untuk perusahaan harus memastikan bahwa lokasi bisnis mudah diakses oleh pelanggan dan layanan dapat disampaikan dengan cara yang mudah dan nyaman. Kemudian bagi konsumen itu atau pembeli adalah sebuah kenyamanan, kepekaan dan kesesuaian seperti tema, desain, lokasi, jarak, dan fasilitas. Kemudian marketing mix yang keempat yaitu promosi. Bagi perusahaan harus memiliki media promosi yang tepat seperti iklan di media sosial, pemasaran, email, atau promosi melalui program afiliasi. Kemudian bagi konsumen itu atau pembeli, komunikasi yang lebih intens. Kemudian yang kelima yaitu orang, karyawan perusahaan harus dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, sementara pelanggan harus diberikan perhatian dan layanan yang memuaskan. Kemudian bagi konsumen itu, pembeli komitmen pelayanan prima yang diberikan. Kemudian untuk proses, bagi perusahaan harus memastikan bahwa proses yang digunakan efisien dan efektif untuk memaksimalkan pengalaman pelanggan. Kemudian bagi pembeli atau konsumen, sebuah kejelasan dari yang mereka peroleh yang digunakan atau dirasakan menjadi keyakinan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh ada bukti fisik. Perusahaan harus memperhatikan detail-detail kecil seperti pencahayaan, dekorasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik bagi pelanggan. Kemudian bagi pelanggan atau pembeli atau konsumen itu untuk berfoto, membuat konten, dan lain sebagainya demi memuaskan diri sendiri ya dalam sosial media. Kemudian yang marketing mix yang ke-8 ada pendapatan masyarakat. Bagi perusahaan itu bisa menangani keluhan dan masalah pelanggan. Kemudian bagi pelanggan atau pembeli atau konsumen itu bisa menyesuaikan harga yang diinginkannya. Kemudian materi atau pertanyaan yang keempat. Salah satu cara untuk melakukan analisis dasar dalam perencanaan adalah dengan metode SWOT. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dalam SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Ini menunjukkan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan dan bagaimana kekuatan itu menonjol dari kompetitor. Seperti kepemimpinan yang baik, tim yang solid, atau aset teknologi perusahaan yang maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Menghentikan sebuah organisasi yang sedang beroperasi secara optimal untuk mencapai potensi maksimalnya. Pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan akan menurun karena faktor yang tidak memenuhi standar seharusnya. Kemudian yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Sebuah peluang yang dimiliki perusahaan adalah sebuah kesempatan bagi suatu hal positif untuk terjadi yang biasanya datang dari situasi di luar organisasi. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Apapun yang secara negatif mempengaruhi bisnis dari luar seperti masalah, kekurangan sumber daya manusia atau SDM, kenaikan biaya bahan baku atau meningkatnya jumlah pesaing. Kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apakah analisis weakness masih diperlukan? Karena bila semua perusahaan menggunakan alat atau metode yang sama yaitu metode SWOT, berarti pesaing juga mengetahui kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka. Menurut saya ini masih perlu dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana kelemahan bisnis dan dalam produk yang kita jual. Walaupun dengan promosi juga pesaing dapat melihat kelemahan produk kita. Hal ini wajar karena tidak semua harus bernilai positif atau baik ya. Pastinya ada negatifnya juga entah dalam pemakaian berlebihan ataupun lainnya. Hal ini untuk menyeimbangkan bahwa produk yang dijual itu benar-benar nyata atau real dan tidak mengada-ngada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca atau pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.